Kalau kita bicara metode tertentu dalam perencanaan keuangan, ya kita ambil contoh ya mengenai alokasi penghasilan ataupun pendapatan. Nah, alokasi di sini terkait dengan pos-pos pengeluaran yang nantinya harus kita alokasikan atau harus kita rencanakan secara baik. Ya, kalau kita bicara alokasi, ada kurang lebih sekitar 5 pos atau 5 pos pengeluaran ya, yang mungkin bisa kita kelompokkan. Yang pertama itu adalah untuk zakat, sumbangan ataupun derma. Nah, di sini besaran dari zakat, alokasi zakat, sumbangan ataupun derma itu minimal 2,5% dari penghasilan atau pendapatan yang kita terima. Ya, artinya kalau minimal lebih boleh, kurang tidak disarankan. Kemudian yang kedua, ada alokasi kita untuk membangun yang namanya dana darurat. Ya, dana darurat di sini adalah kebutuhan atau alokasi dana yang terkait dengan mungkin ada keperluan-keperluan yang tidak kita duga, ya, keperluan-keperluan yang mungkin tidak kita prediksi sebelumnya, tapi pada perjalanannya itu harus dikeluarkan. Nah, ini adalah dana darurat. Besarannya berapa? Minimal 5% dari penghasilan atau pendapatan yang kita terima. Ya, kemudian masih di pos yang kedua ini ada yang namanya untuk iuran atau membayar premi asuransi. Nah, asuransi di sini ya bisa banyak, asuransi jiwa mungkin, atau asuransi kesehatan atau asuransi lainnya ya. Nah, untuk alokasi pengeluaran asuransi di sini itu sekitar minimal 5%. Ya, 5% dari penghasilan yang kita terima. Nah, kelompok ketiga ada yang namanya adalah alokasi konsumsi bulanan. Ya, baik dia yang sifatnya memang untuk individual ataupun untuk keluarga, ya, untuk operasional bulanan dari keluarga. Nah, di sini disarankan sebaiknya tidak lebih dari 60%, ya. Berarti kurang dari 60% boleh, tapi untuk lebih dari 60% ini tidak disarankan untuk dialokasikan pada pengeluaran bulanan. Nah, yang keempat ada yang namanya adalah investasi, ya, atau pengeluaran di masa yang akan datang, ya, future spending. Nah, di sini besarannya minimal 10%, ya. Lebih dari 10% boleh, tapi kurang dari 10% tidak disarankan. Dan yang terakhir, ini yang biasanya sering menjadi momok untuk pengeluaran keuangan adalah untuk alokasi cicilan. Nah, alokasi cicilan yang disarankan untuk perencanaan pengeluaran ini adalah tidak lebih dari 30%, ya. Jadi maksimal 30% dari pendapatan atau penghasilan, ya. Kalau andai kata lebih gimana, ya? Nah, kita harus melakukan yang namanya evaluasi terhadap pos-pos pengeluaran kita. Nah, kemudian setelah kita lihat metode dalam hal alokasi pendapatan, ya, sebagai contoh untuk metode perencanaan keuangan, salah satunya, ya, selanjutnya adalah strategi investasi. Nah, kenapa ini saya ambil menjadi contoh untuk metode perencanaan keuangan? Karena seringkali secara individual ataupun keluarga terjebak, ya, atau memasuki kesalahan strategi investasi. Nah, gimana caranya nih contoh strategi investasi yang baik, ya? Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui profil risiko secara individual investor. Ya, jadi kalau setiap investor itu harus memiliki yang namanya analisis, ya, atau identifikasi sesungguhnya profil risikonya seperti apa, ya. Apakah dia risk taker, artinya dia menyukai risiko, ya. Kemudian apakah dia risk moderate, ya, di tengah-tengah, ya, atau dia risk averse. Risk averse di sini artinya dia menghindari risiko. Nah, dari ketiga jenis risk profil risiko tadi, ya, setiap individual atau setiap investor, ya, itu harus memiliki, ya, metode identifikasi profil risiko yang baik, ya. Setelah mengetahui profil risikonya seperti apa, ya, kita masuk ke jenis-jenis instrumen investasi, ya. Kalau kita lihat jenis-jenis instrumen investasi terbagi menjadi 3 kelompok, ya, berdasarkan risiko juga, ya. Ada yang high risk, ya, yang memiliki risiko tinggi, oke, kemudian ada yang risknya moderate, ya, yang risikonya sedang, dan ada risiko yang rendah atau yang low risiko. Nah, jadi setelah kita mengetahui bagian kedua instrumen investasi, ya, langkah terakhir, langkah ketiga adalah kita coba mematchingkan, ya, kita cocokkan, ya, kita pilih instrumen investasi, ya, pada langkah kedua tadi kita cocokkan dengan profil risiko apa
ya kita masuk ke dalam profil risiko apa ya. Kalau kita memiliki profil risiko yang memang risk taker ya, nah kita cocok untuk memilih instrumen investasi yang mungkin memiliki risiko lebih tinggi atau high risk ya. Dan sebaliknya, kalau kita risk averse, artinya kita tidak menyukai risiko, kita boleh memilih instrumen investasi yang memang low risk ya. Nah, kesalahan apa yang terjadi adalah ketidakcocokan antara profil risiko individual ataupun investor dengan pilihan instrumen investasi dari instrumen investasi keuangan yang ada di pasar. Nah, ketika tidak sesuai ya, terjadi yang namanya kadang imbal hasilnya atau returnnya tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, disinilah ya hasil atau output karena ketidakcocokan antara profil risiko dengan instrumen investasi yang dia pilih.